Ternyata benar IATA ganti pengendali dan PT Karya Pasifik Investama atau KPI sekarang jadi pengendali baru setelah kemarin dia tender offer saham IATA di harga 99 per saham. Menarik atau enggaknya kita akan bahas, jadi tonton sampai selesai. Selamat datang di Cuan Community Partner of Interakus Sekuritas. Kita bahas IHSG-nya dulu ya. Nah ini dia. IHSG hari ini tutup menguat 2% dan tutup di level 5999.04. Tanggung banget dah. Sengaja banget ditutupnya di bawah 6000 gitu ya. Tadi sempat naik sampai ke 6056.2. Saya sih lebih happy kalau tutupnya di 6000 ke atas ya, 6050 itu ya lumayan lah, karena ya peluang untuk ke atasnya jadi lebih banyak. Meskipun ini juga menarik, kita lihat besok lah, tapi tetap ya, karena kemarin neken 3,6%, tutup di 5883.88, jadi peluang untuk ke 5700-annya juga masih gede. Kalau kita lihat perjalanan harga dari puncak bulan Juni sampai sekarang bisa dibilang masih downtrend, dan downtrendnya belum selesai. Kalau perspektifnya itu kita cuma lihat segini aja gitu kan. Bahkan dari tampilan line chart pun juga buka lagi belum selesai. Mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa naik ke atas 6170-an supaya bisa lebih besar bisa memperbesar peluang untuk balik ke atas lagi gitu ya. Cuman sekarang trading pendek-pendek dulu boleh, dan jangan lupa strategi antisipasinya dijalanin ya. Mau pakai trailing stop loss, take profit, dipasang semua bebas, pantengin juga pantengin dan eksekusi manual juga boleh-boleh aja, nggak masalah. Kemudian saham yang udah kasih cuan hari ini ada beberapa yang mau saya bahas, dan rata-rata sih dapatnya di rata-rata ya. Rata-rata yang hari ini tadi kasih cuan tuh dapatnya di sesi 1 sih. Pertama Unilever dulu lah. Si Unilever sebenarnya saham yang masuk ke dalam list stock ideas tanggal 9 Juni ya. Dapat barang di 1570, strateginya emang beli di 1570, dan stop loss kalau tutup di bawah 1485. Kemudian targetnya incer 1775, 1780 dulu. Nyampe hari ini lunas target TP-nya dan kempes. Ya mudah-mudahan udah pada take profit. Buat yang belum jualan, ini sih masih floating profit, cuman pasang trailing stopnya aja ya. Hitung by percentage aja lah. Sisain sih? Ya jangan sampai hilang semua ya. Paling enggak pasang sebawah-bawahnya ya, pasang di 1640 gitu untuk trailing stop atau update stop lossnya di situ supaya aman aja. Kalau kena stop loss ya incar lagi 1570 gitu buat area beli. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ke depan ini bisa ke atas 1800. Jadi ini jadi double bottomnya terkonfirm jadi pola bullish reversal dan memperbesar peluang untuk lanjut ke 2000-an. Tapi cuan Unilever next TPI A. Iya nih TPI A ya. Jadi di live trade sesi 1 tadi itu sempat di spill, dibahas ya. 1840 boleh lah buat ngantri, karena tadi pas ngeliat itu udah naik sampai ke 1880-an, 1870, 1880 gitulah. Kemudian ngantrinya di mana ya gitu kan ceritanya. Di 1840 boleh lah. Dan dapet, disamperin, dapet. Sempat naik sampai ke 1925. Kemudian ada rejection, muncul pola bearish reversal, dan seterusnya sampai tutup di 1890 di penghujung sesi hari ini. Buat yang udah jualan maupun yang belum sih sama-sama happy cuan ya. Tapi buat yang belum jualan, pasang trailing stop atau update stop lossnya ya sebawah-bawahnya 1865 gitu boleh lah. Jadi kan masih aman ya. Atau taruh aja 1880 atau 1875 biar nggak terlalu banyak kempesnya gitu. Happy cuan TPIA. Next, kita bahas stock ideas kemarin.
ada 3. Yang pertama ADMR, ini udah nyamperin area beli ya 14.25. Buat yang udah punya barang sih, hari ini tutup di 13.95 masih aman disimpan selama nggak tutup di bawah 12.65 ya. Yang belum punya dan minat besok masih bisa dibeli selama nggak tutup di bawah 12.65 masih aman. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ke depan bisa membal lagi setidaknya ke 1.600, atau ini ada target TP1 dari setup yang udah kebentuk di 17.80-an, 17.85. Next, yang kedua ada ESA. Belum dapat kalau ini, strateginya ngantri di 600, 580, 560 gitu ya. Sama belum dapat sama sekali sih. 600-nya aja belum disamperin. Jadi ngantri dulu aja di situ, nggak masalah, area-area tadi yang disebut. Yang ketiga TOTL. Ini juga belum dapat barang karena strateginya ngantri di 1000, 1005 gitu ya. Hari ini low-nya persis 1050 seperti penutupan kemarin dan open hari ini, kemudian naik tutup di 1065. Jadi saya sementara ini masih pilih ngantri di 1000 kecil, 1000 atau 1000 kecil lah, untuk memperkecil risiko atau mempersempit stop loss-nya. Karena stop loss di bawah 90. Sekarang kita bahas si IATA. Jadi beredar lah berita ya, kalau sekarang udah beredar berita kalau IATA kan ganti pengendali. Udah ganti kali. Akan revisi RKAP-nya. Jadi gini, beberapa waktu sebelumnya pernah bahas IATA juga. Kalau di pembahasan itu saya ingat bilang jangan-jangan nih ini mau ganti pengendali, tapi nggak tahu ya, karena waktu itu konteksnya aksi korporasi tender offer itu ya, tender offer oleh PT Karya Pasifik Investama kan, dia mau beli saham IATA di harga 99 itu loh, itu kan. Dan ya udah selesai sekarang, dan ternyata benar setelah kepemilikannya jadi lebih sedikit lebih banyak dari 50%, 50,05 seingat saya. Sekarang dia jadi pengendali baru, terus akan revisi RKAB. Jadi buat yang lupa atau mungkin belum timelinenya, saya urut gini ya. Saya urutnya dari tahun 2022, karena menurut saya di situ ada aksi korporasi yang menarik. Karena jadi di tahun 2022 itu IATA akuisisi perusahaan migas di Papua Barat ya, PT Sumasarana di Papua Barat. Dan periode 2022 hingga 2023-nya itu IATA mulai ngumpulin berbagai aset batubara, banyak aset batubara. Ada melalui PT Putra Mubakol PMC, terus PT Indonesia Batu Prima Energi, PT Artaco Prima Energi, kemudian aset-aset ini nih, perusahaan-perusahaan batubara ini nih, jadi sekarang ini jadi tulang punggung batubara di IATA. Terus tahun 2023-2024 fokus IATA-nya geser, fokus perusahaannya tuh geser dari yang akuisisi, dari yang tadinya tuh akuisisi jadi pengembang tambang gitulah ya. Kemudian di tahun 2025 IATA tuh nunjuk Prima Persada atau KPP Mining atau anak usaha grup United Tractor lah ya, itu sebagai kontraktor tambang utama untuk garap tambang di PT Artaco Prima Energi. Terus 2005 hingga 2026-nya IATA naikin target produksinya jadi sekitar 7,85 juta ton batu bara dalam RKAB terbaru dia. Nah sekarang ganti pengendali nih. Nah dari timeline di atas tuh yang dibahas atau yang dibahas gitu kan, batu bara gitu ya. Dari timeline di atas satu-satunya yang belum ada berita lagi nih, atau belum dijelasin lagi oleh IATA dari awal corporate action sampai sekarang, itu adalah akuisisi perusahaan migas di Papua Barat. Sempat muncul dugaan apakah setelah ganti pengendali ini IATA akan serius gitu ya ngerjain bisnis energinya di sono, di Papua Barat itu. Ya bisa jadi juga enggak. Toh pengendali barunya ini juga nggak ada yang jamin ini bukan salah satu afiliasi dari MNC Group juga. Gitu ya, karena di komisaris masih ada nama Tanu Sudibyo juga di jajaran komisarisnya.
Nah, eh, menarik atau enggaknya, ya atau enggaknya gosip yang atau dugaan yang tadi saya sebut itu, ya saya lebih pilih lihat market, lihat respon marketnya sih. Jadi lihat dari sisi teknikalnya. Dan dari sisi teknikal ada satu hal yang menarik juga di IATA. Meskipun ya dia sempat turun sampai ke 50 ya. Sempat turun sampai ke 50 dan hari ini tutup menguat 3,1% di 67. Di sini nih, kalau kita lihat trennya ya masih downtrend lah. Masih downtrend karena jelas setidaknya gampang-gampangan ini 75 aja belum ditembus. Baru ketika udah nembus 75 bisa kita bilang ya downtrend atau ya downtrend minornya selesai gitu kan. Dan ada potensi bikin inverse head and shoulder, ini pundak kiri, ini kepala, ini pundak kanannya, potensinya ya. Yang nantinya ketika berhasil breakout neckline di sekitar 7475, 7375, maka target teoritisnya itu kan segini nih berarti ya. Nah, jadi di area 90-an lah, 90 sama 95. Mendekati ke harga tenor offer yang kemarin dilakukan. Apakah pasti nyampe sana? Ya, nggak ada yang tahu persisnya ya. Tapi yang jelas dari sisi teknikal, ketika IATA nantinya berhasil breakout 75, maka peluang untuk ke 90-an, 90 sampai 100 range ya jadi lebih besar. Itu sih. Poinnya di situ. Poin menariknya di situ. Buat yang minat banget beli IATA, ada strateginya. Area-area yang bisa dijadikan area beli ya 66 ke bawah lah ya. 66 ke bawah dengan stop loss sebawah-bawahnya di kalau sampai tutupannya di bawah 61 ya, atau kalau breakdown 60 gitu exit dulu gitu ya. Karena ya agak-agak tanda kutip bahaya menurut opini saya pribadi. Menurut saya nggak berani di saham-saham yang harganya terlalu dekat dengan 50. Makanya ini batasin aja ketika udah ke bawah 60, exit aja dulu. Misalnya ada yang beli, ya ada yang pengen beli. Udah kurang lebih kayak gitu. Sisi menariknya dari sisi teknikal, ada potensi bikin inverse head and shoulder. Cuman yang perlu dihati-hati juga ada hidden bullish divergence di sini. Kalau kita lihat swing harganya ya, di sini swing harganya bikin high yang lebih rendah, masih lebih rendah high-nya. RSI lebih tinggi. Kecuali itu tadi berhasil naik ke atas 70-an itu tadi ya. 77 ya, 74, 75 di breakout. Nah, enak tuh. Jadi kurang lebih kayak gitu ya tanya. Mudah-mudahan cukup memberi insight. Dan sekarang kita bahas saham yang ada di dalam list stock ideas untuk besok hari Jumat 26 Juni 2026. Ada 3 saham Bapak Ibu bisa masukin ke dalam watchlist jika belum ada. Yang pertama Inco nih. Sebenarnya udah sering dibahas waktu live trade pagi, siang, ataupun pagi dan siang. Dan ini ada setup di beberapa hari yang lalu ya, setelah tutup di 5075 itu. Kemudian terkoreksi, nyamperin area belinya 4500-an tuh area beli. Tadi sempat ke 4460. Mungkin ada yang beli. Udah ada yang beli, ya udah di hold dulu kalau udah ada yang beli. Buat yang belum punya barang, nggak apa-apa besok dibeli, ngantri 4500 boleh, 4510 boleh. 4520 juga nggak masalah. Atau bagi dua, karena range-nya ini cukup lebar ya, range setupnya bagi dua jadi 4520 dan 4220 nggak apa-apa. Stop lossnya sama-sama kalau turun dan tutup di bawah 3960 dan target TP1 ada di 57, kok ini 5760 ya, 5750 sih. 5750. Dan ketika udah berhasil ke 5500 ini bisa dianggap inverse and shoulder juga, dan targetnya bisa incar lebih tinggi ya, misal di area-area 6300-an gitu ya. Mudah-mudahan membal dalam waktu dekat ke depan ini ya. Next, MNCN nih, saham kedua pernah masuk ke dalam list stock ideas beberapa waktu yang lalu, dan kemarin atau hari ini ya sempat spill boleh dibeli waktu di 200-an, di bawah 204 seingat saya, dan hari ini tutup di 204, masih di area beli. Jadi buat yang belum punya barang ini bisa nih dibeli, mau 204 boleh, antri di 200 juga nggak masalah, 204 dan 200 juga nggak apa-apa.
Stop lossnya sama-sama kalau turun dan tutup di bawah 196, dan target TP1 dari setup ini ada di 228. Tapi hati-hati ntar kalau udah naik sampai ke 212, 216 ya. Karena area itu tadi 212, 216 memungkinkan jadi area resisten, karena juga masih memungkinkan si MNCN sideways dulu, bikin sideways di range 200 sampai 220-an, 220, sedikit di bawah 220 kali ya. Itu ya. Next. Yang ketiga ada SMIL. SMIL sebenarnya menarik. Saya ingat pernah bahas di live trade, entah pagi entah siang sih. Yang itunya lupa, pagi atau siangnya lupa. Tapi pernah bahas karena di sini sudah ada gambarnya. Waktu itu pernah bahas kalau 250 itu area beli dan boleh dibeli. Mungkin sudah ada yang beli dan sudah ada yang punya barang, hold dulu nggak masalah. Karena ya dari setup ini selama nggak turun tutup di bawah 226 itu masih aman. Kemudian hari ini, singkat cerita, hari ini naik 4,3% tutup di 288. Ini juga menarik. Karena kalau kita lihat perspektifnya segini aja, ini malah dia naik di atas highest close sebelumnya di bulan Juni, naik tutup di atas 284 dengan candle yang tadinya bikin shadow bawah ya. Tadinya sempat turun tuh, maksud saya sampai ke 260, kemudian naik lagi, sempat naik sampai ke 292, terus kempes sedikit tutup di 288. Jadi poinnya, buat yang belum punya barang masih bisa diincer di 282 atau sedikit lebih bawah gitu ya. Stop lossnya kalau turun dan tutup di bawah 260, kemudian targetnya incer area 350 atau bukan sih, mudah-mudahan bisa ke 370-an. Target TP2 dari setup yang kedua ini ya, setup yang kecil ini ada di 350-an juga soalnya. Ya. Itu tadi 3 saham pilihan kami. Bapak Ibu bisa langsung bikin ordernya sekarang juga menggunakan fitur automatic order masing-masing. Terima kasih telah tonton video ini dari awal sampai selesai. Saya Evan, sampai jumpa lagi di video kami berikutnya. Dadah.